Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Ibu Kepala Bidang Akademik dan Pendidikan, dan kepada Bapak Ibu Panitia, Bapak Ibu Dinas semuanya staf Dinas Pendidikan Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris dari SMK Muhammadiyah Unpad. Saya di kesempatan ini sebagai host yang didampingi oleh moderator Ibu Neng Fadila, yang beliau nanti akan mendampingi selama kegiatan ini berlangsung. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya peserta kelompok Jatim Cerdas gelombang 1 yang ada di ini. Hari ini sudah mencapai yang join 1036 peserta. Nah, untuk mempersiapkan untuk dipersilakan untuk Buning, kami sebagai host nanti menggunakan kepada Buning sebagai moderator. Nah, kami persilakan Buning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami sampaikan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Insinyur Wahid Wahyudi, Magister Teknik, Kepala Bidang Pembinaan UGTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Ibu Suhartati, Kepala Seksi di Lingkungan Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-Jawa Timur, serta Bapak Ibu beserta workshop Gubuk Jawa Timur Cerdas tahun 2020. Sekali lagi kami sampaikan selamat datang pada kegiatan launching Gubuk Jawa Timur Cerdas, guru dan organisasi belajar kelompok online dan kreatif, mewujudkan Jawa Timur Cerdas. Kesempatan istimewa bagi kami, guru SMA, SMK, dan PKLK di Provinsi Jawa Timur, Bapak, pada saat ini berada satu room dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kami menyampaikan terima kasih mewakili Bapak Ibu Guru SMA, SMK, dan PKLK di Jawa Timur. Bapak Ibu yang kami hormati, memohon kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Mari sejenak menundukkan kepala, berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita ikuti laporan kegiatan oleh Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Timur kepada yang terhormat Ibu Suhartati, Sarjana Pendidikan Magister Psikologi, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak yang saya hormati pula para kepala cabang, dan juga saya menghormati bekerja yang sangat saya banggakan adalah seluruh peserta partisipan Jatim Cerdas sangat antusias untuk mengikuti program baru dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berkat arahan dari Bapak Dr. Wahid Wahyudi. Bapak Ibu yang saya kasih, bahwa program Gubuk Jatim Cerdas ini dilakukan dengan kami yaitu dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2020 dan juga dalam rangka mewujudkan nama bakti Satya, yaitu Jatim Cerdas, sehingga ini Bapak
Bapak Ibu bisa menjadi guru yang sangat berkualitas. Lalu selanjutnya adalah memperhatikan terjadinya pandemi COVID-19 yang akibat adanya pembatasan pengadaan kegiatan tatap muka yang melibatkan banyak peserta, maka perlu ada sebuah kebijakan baru untuk tingginya guru dan tenaga kependidikan di Jawa Timur di tengah pandemi COVID-19 ini. Para peserta dan para panitia, para pemateri, selanjutnya sasaran dari integrasi ini perlu diketahui bahwa sasaran yang pertama kami jaga adalah semua guru negeri maupun swasta dari jenjang SMA, SMK, PKLK yang memang menyediakan dirinya secara mandiri untuk belajar dan berkolaborasi dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Timur. Dari program ini Bapak Ibu pastilah memiliki sebuah tujuan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi yang sangat menarik bagi guru untuk anggota komunitas MJLP maupun KKI. Kenapa KKI? Karena ada PKLP dan MJLP. Selanjutnya, tujuan ini adalah untuk menentukan model dan strategi pembelajaran yang tepat di sekolah dan penggunaan berbagai aplikasi pembelajaran secara daring. Lalu untuk memberi kesempatan kepada guru untuk melaksanakan pengembangan profesional kependidikan dan untuk peningkatan kualitas dan pengembangan tadi. Sehingga peran yang diimpit dan KKP melalui peningkatan kompetensi dan sharing MJLP atau KKP diharapkan nanti untuk dioptimalkan dengan baik. Pelaksanaan kegiatan oleh kepala dinas ketika melakukan bahwa pertama ini merupakan launching dari Bukti cerdas dan yang kedua nanti akan dilanjutkan di sebuah komponen pengembangan musyawarah mata pelajaran atau SPP melalui virtual koordinator training. Bapak Ibu, para partisipan, para peserta perlu diketahui bahwa ada kegiatan dari Bukti cerdas tahun 2020. Yang pertama, bahwa masing-masing person memiliki semangat bermain. Sehingga didaftarkan kepada aplikasi kami, lalu dicek, didata, diverifikasi oleh panitia. Lalu selanjutnya peserta dibagi dalam kelompok dan gelombang. Karena peserta ini memudah, pertama kami hanya 1.000 Bapak, ternyata ini sampai 5.007 dan ditutup mohon maaf kepada peserta memang kami untuk sudah tanggal. Setelah itu diproses untuk menyelesaikan tugas nanti para peserta diharapkan untuk dengan baik karena nanti akan ada tugas-tugas yang akan diberikan oleh para pemateri yang harus disetor sebelum pertemuan berikutnya. Selanjutnya tugas dicek kelengkapan dan dinilai oleh para pemateri fasilitator. Lalu peserta mengumpulkan tugas. Setelah itu diumumkan hasil kegiatannya. Kalau sudah Bapak Ibu para peserta melakukan tugas itu disetor pada akhir penjadwalan, maka Bapak Ibu berhak mendapatkan sertifikat yang bisa diterbitkan sendiri oleh para peserta. Karena dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan Kominfo, nanti akan ada barcode di sertifikat tersebut. Jadi tidak semua Bapak Ibu akan arahan dan bimbingan dari kepala dinas yang jauh dan lanjut Mas. Nah Bapak Ibu perlu diketahui bahwa peserta ini memang awalnya SMA 2019 tetapi ada tambahan lagi. SMK 2244 ditambah 2, PKLK tetap 13 tidak ada tambahan sehingga jumlahnya ini ada 570 per hari ini. Namun Bapak Kepala Dinas berbilang bahwa ada dari jenjang SD, TK, dan SMP yang mengikuti Bapak hanya tidak mendapatkan sertifikat dari dilanjut Mas.
diketahui Bapak Ibu semuanya bahwa pendaftar yang paling banyak adalah dari Kabupaten Malang. Tepuk tangan semuanya. Lalu yang kedua dari Kota Malang yang berjumlah 320 orang. Dan yang ketiga adalah Kabupaten Ponorogo 214 orang. Tangan dulu nah, Bapak Ibu semuanya, mungkin para peserta sudah mengetahui bahwa ada pembagian gelombang, ada gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, gelombang keempat, dan gelombang lima, yang insya Allah nanti akan berakhir pada tanggal 29 Juli 2015, tetapi tugas akhir disetor pada tanggal 8 Agustus. Bapak Kepala Dinas yang saya hormati, itulah beberapa hal yang dapat saya laporkan tentang kegiatan guru dan internet selanjutnya, dan saya mohon Bapak berkenan untuk melonsing program baru Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui program besar yaitu Guru Jatim Cerdas 2020. Akhirnya kami mengucapkan para peserta selamat mengikuti Guru Jatim Cerdas, selamat sukses dan selamat selalu berkarya dan berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Suhartati yang telah memaparkan latar belakang sehingga kegiatan Guru Jawa Timur Cerdas ini bisa terwujud. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Insinyur Wahid Wahyudi, Magister Teknik, untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Guru Jawa Timur Cerdas. Terima kasih, Bune, yang kelihatan auranya sangat semangat meskipun di tengah-tengah puasa Ramadan. Terima kasih, Bune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan para guru yang ikut dalam acara launching dan workshop secara online pada sore hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepala Bidang GTK Bu Tati ini launching inovasi baru, aplikasi baru yang diberi nama Guru Jatim Cerdas. Apa itu Guru Jatim Cerdas? Mari kita bahas bersama dan nantinya tentu kami harapkan bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin. Bapak Ibu para guru, alhamdulillah dari laporan yang disampaikan tadi ada 5.007 guru yang ikut launching dan workshop ini. Semoga kehebatan para guru yang hari ini ikut launching dan workshop nanti juga akan disusul oleh guru-guru yang lain yang belum ikut pada kesempatan hari ini. Kepala Bidang GTK tadi juga melaporkan kepada saya, ternyata masih banyak guru-guru yang belum bisa masuk di dalam workshop pada hari ini dan akan diikutkan pada workshop-workshop berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, tugas kita itu sangat mulia. Bahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu pun mengamanatkan salah satu tugas mulia kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan di masa pandemi COVID-19 ini, tugas kita tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa,
tetapi bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tetap melindungi segenap bangsa. Oleh karena itu, kebijakan yang kita ambil saat ini adalah belajar rumah. Dan aplikasi ini tentu bisa dimanfaatkan untuk komunikasi, untuk membahas inovasi-inovasi apa, kreativitas apa yang bisa diperbuat di dalam proses belajar mengajar di rumah. Bapak Ibu yang kami hormati, seiring dengan pentingnya kecerdasan bangsa itu, Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, telah memasukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia itu adalah menjadi first priority di dalam kebijakannya. Prioritas nomor 1 di dalam pembangunan tahun 2019-2024 masa kami Bapak Presiden Joko Widodo. Sebagai ilustrasi betapa pentingnya kecerdasan, betapa pentingnya sumber daya manusia. Coba kita lihat antara Indonesia, Korea, China, Malaysia, dan Singapura. Yang ekstrim kita lihat saja. Indonesia merdeka tahun 1945. Sama dengan Korea. Korea juga merdeka tahun 1945. Tetapi coba kita lihat perekonomian antara Indonesia dan Korea. Barang-barang di sekitar kita, handphone kita merek Samsung dari Korea, komputer kita merek Samsung dari Korea, AC kita merek Samsung dari Korea, dan juga banyak merek lain yang dari Korea. Tetapi coba kita ke Korea. Sekarang industri apa produk Indonesia yang bisa dijual di Korea? Termasuk PDRB-nya, produk domestik regional bruto, yang bisa dilihat di layar bahwa kita jauh tertinggal meskipun sama-sama merdeka tahun 1945. Lebih ekstrim lagi kalau kita bandingkan dengan Singapura. Singapura itu merdeka tahun 1965. Jadi 20 tahun setelah Indonesia merdeka, Singapura itu baru merdeka. Dan kalau kita lihat potensi sumber daya alam Singapura tidak ada sama sekali. Bahkan untuk membangun negaranya saja hasilnya ambil dari Riau. Tetapi coba kita lihat produk domestik regional tentunya Indonesia jauh kalah dengan Singapura. Di tabel ini bisa kita lihat bahwa Indonesia 4.284,70, sementara Singapura mencapai 98,47,9. Jauh sekali. Apa yang menjadi permasalahan? Apa yang menjadi inti yang saya sampaikan tadi? Bahwa Singapura jauh lebih hebat dari Indonesia meskipun dia tidak memiliki sumber daya alam, karena sumber daya manusianya jauh lebih hebat. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Berbagai sudut bumi kita menghasilkan pangan, menghasilkan tambang, tetapi karena tidak didukung dengan sumber daya manusia yang memadai, maka sumber daya alam yang kita miliki banyak pengelolanya perusahaan-perusahaan asing. Oleh karena itu, dengan kesadaran ini, maka pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan tentu keberhasilan pembangunan sumber daya manusia kita adalah ikut andil di dalam. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati,
tugas-tugas kuliah mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang hebat, yang mampu mengelola sumber-sumber daya alam dan potensi-potensi ekonomi yang ada di negeri yang kita banggakan bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini kita pada kondisi pandemi COVID-19 dan berbagai langkah kebijakan sudah diambil oleh pemerintah Republik Indonesia, termasuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Namun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini tentu ada hikmah yang bisa kita petik dan bisa kita kembangkan untuk kemajuan proses belajar mengajar ke depan. Di antaranya hikmah-hikmah itu, yang pertama adalah menyadarkan kepada kita bahwa esensi pendidikan itu adalah belajar. Esensi pendidikan itu bukan sekolah. Sekolah itu adalah salah satu tempat belajar. Maka rumah pun bisa menjadi tempat belajar yang baik. Ini hikmahnya. Jadi sekali lagi bahwa esensi pendidikan itu adalah belajar, bukan sekolah. Hikmah kedua yang bisa kita rasakan adalah karena kita sudah melakukan proses pembelajaran di rumah, saya yakin baik guru maupun siswa, rumah adalah tempat belajar yang baik. Rumah adalah tempat belajar yang menyenangkan. Rumah adalah tempat belajar yang bersih. Rumah adalah tempat belajar yang sehat. Hikmah yang ketiga yang bisa kita petik adalah digitalisasi pendidikan. Karena dengan belajar di rumah itu tentu proses pembelajarannya dilakukan secara online. Dan ini seiring dengan revolusi industri 4.0, di mana basicnya adalah teknologi digital. Jadi hikmahnya yang bisa kita ambil adalah digitalisasi pendidikan ini seiring dengan revolusi industri 4.0. Hikmah yang bisa kita dapatkan yang keempat adalah sesuai dengan kebijakan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang memgelurakan Merdeka Belajar, maka dengan belajar di rumah ini adalah sebagai salah satu bentuk teraktualisasinya Merdeka Belajar. Ini hikmah-hikmah yang bisa kita petik. Dan sampai hari ini proses belajar mengajar di rumah masih kita lakukan, karena kalau kita melihat perkembangan persebaran COVID-19 sampai hari ini masih belum ada penurunan yang signifikan. Masih ada kenaikan terus, sehingga proses belajar mengajar di rumah ini tetap berjalan. Dan yang diharapkan adalah inovasi, kreativitas para guru, agar para siswa yang belajar di rumah itu tidak bosan, tetapi senang dengan model-model pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu para guru sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, berbagai kebijakan sudah diambil, di antaranya kebijakan nasional, kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang di dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020. Yang pertama adalah tentang ujian nasional. Ujian nasional dan uji kompetensi keahlian di tahun 2020 ini dibatalkan. Dan ujian nasional serta uji kompetensi keahlian ini tidak menjadi syarat kelulusan, juga tidak menjadi syarat seleksi jenjang berikutnya,
masuk ke perguruan. Ini adalah kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan yang kedua adalah belajar di rumah. Dan belajar di rumah ini juga sudah ditentukan koridor-koridornya. Di antaranya, diharapkan dengan belajar di rumah ini, siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Jadi targetnya bukan ketuntasan kurikulum, tetapi targetnya adalah memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Dan belajar di rumah ini juga difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, khususnya dalam menyikapi COVID-19 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, belajar di rumah ini juga disesuaikan dengan minat dan kondisi siswa, serta mempertimbangkan kesenjangan akses dan fasilitas belajar di rumah. Oleh karena itu, kondisi ini para guru juga harus mengetahui. Kemudian kebijakan yang lain adalah ujian sekolah. Dilarang mengadakan ujian sekolah dengan mengumpulkan siswa. Jadi harus jaga jarak sehingga proses ujian sekolah ini tidak boleh dengan mengumpulkan siswa. Dan ujian sekolah tidak perlu mengukur capaian seluruh kurikulum. Sekolah hanya dapat menggunakan nilai 5 semester terakhir untuk menentukan kelulusan. Jadi kelulusan diambil dari 5 semester, mulai semester 1 sampai dengan semester 5. Ini adalah kebijakan nasional. Bagaimana Jawa Timur? Nanti akan saya sampaikan. Dan kebijakan yang nomor 4 adalah terkait dengan PPDB 2020. Di mana di dalam PPDB 2020 itu diminta untuk mengikuti protokol kesehatan. Yaitu di antaranya juga dilarang mengumpulkan orang tua maupun siswa. Kemudian juga jalur prestasi yang ada di PPDB juga diminta untuk menggunakan nilai rapor 5 semester terakhir dan atau prestasi akademik maupun akademik di luar rapor. Ini adalah parameter-parameter di dalam PPDB tahun 2020. Dan terkait anggaran, kebijakan BOS dan BPOPB atau BUP untuk yang sebutan di pusat, ini diperbolehkan untuk membiayai keperluan dalam pencegahan COVID-19, termasuk juga diperbolehkan untuk membiayai hal-hal yang terkait dengan proses belajar mengajar dari rumah. Kebijakan pusat itu di Jawa Timur juga sudah kita laksanakan bersama. Yang pertama adalah ujian nasional dan USBK SMK. Jadi alhamdulillah di Jawa Timur itu untuk SMK sudah dilaksanakan ujian nasional dengan memberlakukan protokol kesehatan. Tetapi karena ujian nasional ini dibatalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maka para siswa SMK hanya diberikan informasi nilai ujian nasionalnya. Dan alhamdulillah ujian sekolah berbasis komputer untuk SMK di Jawa Timur ini juga sudah dilaksanakan. Termasuk SMA, ujian satuan pendidikan berbasis komputer dan smartphone ini juga sudah dilaksanakan dan hasilnya alhamdulillah berjalan dengan baik. Kebijakan kedua
yang telah dilaksanakan di Jawa Timur, yaitu pembelajaran online. Baik itu melalui Pikon, aplikasi pembelajaran online, dan penugasan terstruktur yang offline. Kebijakan yang ketiga adalah pemanfaatan aplikasi Pikon. Akhirnya alhamdulillah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sudah punya aplikasi sendiri, aplikasi baru. Ini sebagai inovasi dari Kepala UPT yang baru, yaitu Kepala UPT PIKP, Pak Alfian, sehingga itu juga bisa memanfaatkan untuk aplikasi PIKP Ridwan ini. Kebijakan yang keempat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga melakukan kerjasama dengan TVRI dan GDV serta RRI untuk ikut melakukan pembelajaran siswa yang saat ini sedang berada di rumah. Yang kelima, untuk mengisi aktivitas siswa di rumah agar tidak jenuh di rumah, maka Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga mengadakan festival online pelajar kreatif, yaitu dengan foto, poster maupun video. Dan alhamdulillah siswa yang ikut ternyata sangat banyak, yaitu mencapai 10.352 siswa yang ikut festival online pelajar kreatif. Kebijakan yang keenam adalah mengadakan pesantren Ramadan online. Ini kerjasama dengan Radio Republik Indonesia dan disiarkan melalui kanal YouTube serta media sosial Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Yang ketujuh adalah yang kita launching hari ini, yaitu Buku Jatim Cerdas. Dan yang kedelapan, kami mengucapkan terima kasih kepada para kepala sekolah, kepada para siswa yang sangat peduli dalam mengantisipasi pandemi COVID-19 ini, sehingga memproduksi barang-barang yang disumbangkan secara gratis kepada masyarakat yang banyak diserahkan melalui Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, yang sore ini kami juga akan menyerahkan bantuan-bantuan itu di Gladi kepada Ibu Khofifah Indar Parawansa. Total yang kita berikan, yang dibantu oleh para kepala sekolah, oleh para siswa, para guru, totalnya adalah yang melalui kami di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2.100 APD, alat pelindung diri, itu berjumlah 2.100. Kemudian yang berupa masker yang dijahit oleh para siswa-siswi kita, khususnya di SMK, ini ada 24.000 masker yang kita bantukan pada masyarakat lewat kemudian hand sanitizer ini berbagai ukuran, ada yang 30 mili, ada yang 60 mili, totalnya adalah 16.000 botol hand sanitizer. Termasuk juga pelindung muka, ya, atau face shield, ini jumlahnya 150 unit. Termasuk juga beberapa SMK memproduksi bilik disinfektan. Ini ada 5 bilik yang kita tentukan melalui kantor pusat dan gedung negara Gladi yang dikelola oleh Gubernur Jawa Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para guru khususnya, bahwa
pengumuman kelulusan SMK, SMA, PKLK sudah diumumkan dan berjalan dengan baik. Pengumuman dilaksanakan secara online dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, tanpa konvoy, tanpa coret-coret seragam, tanpa kumpul-kumpul di sekolah, dan alhamdulillah semua siswa di Jawa Timur menyambut dengan senang pengumuman kelulusan secara online. Dan yang lebih membanggakan buat kita semua, yang membanggakan buat guru, dan saya ucapkan terima kasih yang kesekian kali kepada para guru, Provinsi Jawa Timur menempati peringkat pertama secara nasional. Siswanya diterima di perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN. Kita tertinggi, kita terbanyak. Dan tahun 2020 ini juga ada peningkatan jumlah siswa yang diterima lewat jalur SNMPTN, di mana tahun 2020 yang lalu jumlah yang diterima 13.803 siswa dibanding tahun 2019 yang ada di bawahnya yaitu 13.737 siswa. Peningkatan kelulusan juga sangat signifikan. Ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan tahun 2020 ada peningkatan yang cukup signifikan. Di mana yang lulus untuk SMA di tahun 2020 ini mencapai 99,91%. Kalau dibanding tahun kemarin hanya 98,54%. Begitu juga SMK. Tahun 2020 ini tingkat kelulusannya atau siswa yang lulus itu mencapai 99,84%. Kalau tahun kemarin 98,27%. Semoga di tahun-tahun berikutnya kita akan bisa dan kita mampu lebih sukses, lebih hebat lagi. Kalau kita lihat bagaimana dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain, yang tadi sudah kami sampaikan bahwa kita adalah yang terbanyak diterima melalui jalur SNMPTN. Bisa dilihat di layar bagaimana Jawa Timur bila dibanding dengan Jawa Barat, bila dibanding dengan Jawa Tengah, yang jumlah penduduknya setara. Kita jauh berada di atas Jawa Barat dan Jawa Tengah. Alhamdulillah, ini kita syukuri sekaligus menjadi motivasi dan motor kita agar kita lebih mampu lagi mengantarkan peserta didik kita untuk menembus SNMPTN di tahun-tahun berikutnya. Alhamdulillah juga ini saya tunjukkan 5 SMK di Jawa Timur yang siswanya terbanyak diterima melalui jalur SNMPTN. Yang ditempati ranking 1 adalah SMA Negeri 2 Lamongan. Ada 126 siswa yang diterima melalui jalur SNMPTN, dan Ibu Gubernur kemarin lewat telekonferensi dengan para sekolah dan 2 siswa yang diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya dari SMA 2 Lamongan. Ibu Gubernur memberikan apresiasi dan kepala sekolahnya mengusulkan untuk dibangunkan toilet di SMA 2 Lamongan, dan saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur perintah Gubernur untuk mengabulkan usulan itu, sehingga akan segera kami bangun di SMA 2 Lamongan. Dan ranking 2 ditempati oleh SMA 3 Sidoarjo. Ranking ketiga ditempati oleh SMA 5 Surabaya. Ini perlu kami informasikan bahwa kehebatan sekolah-sekolah baik SMA maupun SMK maupun PK, PLK itu tidak didominasi oleh wilayah perkotaan.
Sekarang di daerah-daerah pun juga cukup luar biasa. Kalau kita lihat ini, SMA 2 Lamongan, jumlah siswa yang diterima lewat jalur SNMPTN ini jauh melebihi SMA Negeri 5 Surabaya yang berada di kota besar di Jawa Timur. Jadi yang pertama adalah kelibatan guru dan siswa. Yang saya yakin hasilnya cukup bagus. Dan yang lebih penting lagi adalah eksistensi guru, khususnya guru BK, di dalam mengarahkan siswa-siswinya untuk memilih fakultas atau perguruan tinggi yang membuka jalur SNMPTN. Diarahkan agar semua jalur yang dibuka itu dipilih secara merata oleh para siswa. Sehingga hampir semua perguruan tinggi yang membuka jalur SNMPTN didaftar oleh para siswa. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, peran guru sangat penting di dalam mengarahkan siswanya untuk masuk ke perguruan tinggi yang dipilih sesuai dengan minat dan bakatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, mumpung ketemu pada siang hari ini, saya juga akan mensosialisasikan untuk penerimaan peserta didik baru tahun 2020 ini, dan saya juga sangat mengharap para guru ikut mensosialisasikan baik di sekolah maupun di masyarakat agar pada pelaksanaan pendaftaran tanggal 8 Juni 2020 nanti masyarakat sudah paham sehingga proses pendaftaran PPDB 2020 ini bisa berjalan dengan baik. Untuk masuk SMA negeri, PPDB tahun 2020 ini ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah 3 jalur dan semua dilakukan secara online. Yang pertama adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini dikhususkan untuk siswa yang orang tuanya kurang mampu atau dari keluarga miskin. Afirmasi ini kuotanya 15%. Yang kedua adalah jalur perpindahan tugas orang tua. Ini kuotanya 5%. Yang ketiga adalah prestasi lomba, baik itu lomba akademik maupun lomba olahraga. Ini kuotanya 5%. Semua dilakukan secara online, tetapi jangan coba-coba memalsu data. Karena di saat nanti pandemi COVID-19 ini sudah selesai, maka dokumen-dokumen aslinya akan diminta oleh pihak sekolah. Dan tentu ada sanksi tegas apabila ada pemalsuan dokumen dari 3 jalur ini. Dan para siswa di tahap 1 dengan 3 jalur ini hanya diperbolehkan memilih salah satu di antara 3 jalur ini, dan sekolah yang dipilih adalah sekolah yang ada di dalam zona. Setelah tahap 1 selesai, total tahap 1 dengan 3 jalur ini ada kuota 25%. Kalau kuota 25% ini ternyata tidak terpenuhi, maka sisa kuota itu akan diberikan untuk tahap 2, yaitu tahap dengan jalur zonasi. Di mana jalur zonasi ini kuotanya adalah minimal 50%. Untuk jalur zonasi ini yang diukur adalah jarak rumah yang ada di KK dengan sekolah yang dituju. Dan begitu nanti siswa
dalam proses pendaftaran, maka di layar akan muncul 5 sekolah yang terdekat dengan rumahnya. Sehingga para siswa diharapkan memilih sekolah-sekolah dekat itu supaya bisa masuk lewat jalur zonasi. Kemudian apabila kuota di jalur zonasi ini nanti tidak terpenuhi atau masih ada sisa, maka setelah pengumuman jalur zonasi ini, kuota itu akan diberikan untuk tahap ketiga, yaitu jalur prestasi rata nilai rapot dan nilai UN sekolah di tahun 2019. Jadi yang diambil ini adalah rata nilai rapot mulai semester 1 sampai dengan semester 5. Ini kuotanya adalah minimal 25%. Jadi ada 3 tahap ini, di mana pada tahap terakhir prestasi rata nilai rapot dan nilai UN sekolah tahun 2019 ini, siswa juga bisa memilih 3 pilihan sekolah, yaitu 2 di dalam zona dan 1 di luar zona. Kemudian untuk SMK ini ada perbedaan dengan SMA. Di mana untuk SMK ini tidak ada jalur zonasi. Jadi hanya ada 2 tahap. Tahap yang pertama sama dengan SMA, yaitu jalur afirmasi, pindah tugas orang tua, dan prestasi lomba. Kalau 25% kuota pada tahap 1 ini masih tersisa, akan diberikan pada tahap kedua, yaitu jalur reguler yang sama penilaiannya, yaitu ditampilkan dari nilai rapor semester 1 sampai dengan 5, ditambah dengan rata nilai UNAS sekolah tahun 2019. Dan kuota ini sangat besar, yaitu 75% untuk SMK. Dan di petunjuk teknis pun sudah ditantumkan bagaimana jadwal proses mulai pendaftaran, proses pengumuman sampai dengan daftar ulang sudah terinci di dalam petunjuk teknis. Oleh karena itu, kami berharap Bapak Ibu sekalian untuk mensosialisasikan agar masyarakat membuka aplikasi petunjuk teknis ini supaya bisa mempersiapkan diri sehingga pada tanggal 8 Juni nanti proses pendaftarannya bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami ingin menyampaikan skenario untuk pembukaan sekolah yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini perlu saya informasikan agar kita semua mempersiapkan diri dengan berbagai kemungkinan yang akan terjadi terkait dengan COVID-19 ini. Skenario yang pertama adalah skenario optimis, di mana pandemi COVID-19 ini semoga bisa berakhir paling lambat Juni 2020. Apabila pandemi nanti ini berakhir Juni 2020, maka pembelajaran di sekolah untuk tahun ajaran 2019-2020 ini bisa dilanjutkan sampai Juli 2020. Kalau dilanjutkan sampai Juli 2020, maka satuan pendidikan yang belum memenuhi kurikulum mengejar capaian, kalau kurikulum itu belum tercapai,
maka bisa dikejar pada bulan Juli 2020. Namun, bagi sekolah yang target kurikulumnya ini sudah tercapai, maka bulan Juli itu bisa diisi dengan materi-materi pembelajaran yang berisi penguatan karakter. Begitu juga untuk PPDB, proses penerimaan peserta didik baru ini juga akan dilaksanakan tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Artinya dilakukan secara online ini apabila COVID-19 berakhir Juni 2020. Kemudian kebijakan yang kedua juga tetap optimis apabila selesai Juni tahun 2020. Apabila COVID-19 itu selesai akhir Juni 2020, maka tahun ajaran depan atau tahun 2020-2021 ini akan dimulai awal Agustus 2020. Jadi tidak ada libur kenaikan kelas dan libur dipusatkan di bulan Desember bersamaan dengan libur nasional pengganti Lebaran. Jadi Lebaran ini tidak ada libur, liburnya nanti berkumpul di akhir tahun bersamaan dengan libur tahun baru. Dan diharapkan dengan kondisi ini Bapak Ibu sekalian bisa mensosialisasikan kepada orang tua atau wali siswa untuk bisa mendampingi putra putrinya dengan baik. Dua kebijakan yang saya sebutkan tadi itu adalah skenario optimis, yaitu COVID-19 yang akan selesai Juni 2020. Namun demikian, kita juga mempersiapkan apabila COVID-19 ini Juli 2020 belum terselesaikan, tapi masih akan berlanjut sampai Desember 2020. Dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah mengambil atau membuat skenario apabila COVID-19 ini terselesaikan pada akhir Desember 2020. Balik ke slide berikutnya. Apabila kondisi ini mau tidak mau terjadi, maka pembelajaran tahun ajaran 2019-2020 ini dilanjut terus hingga Desember 2020. Jadi semester genap ini diperpanjang sampai Desember 2020. Di siapa perpanjangan ini difokuskan pada penguatan karakter, termasuk juga kesiapsiagaan bencana. Ini untuk mengisi apabila COVID-19 ini baru berakhir akhir tahun 2020, maka semester genap ini diperpanjang sampai Desember 2020 dan diisi dengan pendidikan penguatan karakter serta kesiapsiagaan bencana. Termasuk juga apabila pandemi berakhir Desember 2020, maka tahun ajaran 2020-2021 ini baru akan dimulai Januari 2021. Artinya akan kembali seperti sebelum tahun 1978. Tahun ajaran baru akan dimulai pada Januari 2021. Sehingga diperlukan revisi kebijakan kalender pendidikan di mana awal tahun berubah dari Juli menjadi Januari.
Bapak Ibu yang kami hormati, tentu menyikapi ini semua, termasuk juga pasca pandemi COVID-19, SDM guru dan tenaga pendidikan ini ada tuntutan-tuntutan yang menjadi motivasi buat Bapak Ibu guru. Tuntutan itu yang pertama, para guru dituntut untuk berpikir kritis dan literasi. Dan tuntutan kedua, seperti sekarang ini, di saat para siswa belajar di rumah, adalah digital dan aplikasi. Alhamdulillah dampak positifnya, beberapa guru menginformasikan kepada saya, beberapa siswa juga menginformasikan kepada saya, bahwa dengan proses belajar mengajar di rumah itu para guru semakin menguasai aplikasi, semakin menguasai komputer, berbagai aplikasi semakin dikuasai. Ini hikmah positifnya. Para guru juga dituntut untuk kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif ini diharapkan para guru selalu memiliki hal-hal baru terkait dengan model pembelajaran. Diharapkan model pembelajaran para guru ini adalah model pembelajaran yang mudah dan menarik buat siswa. Jangan hanya mudah, sekali lagi menarik buat siswa. Karena siswa yang berada di rumah agar tidak ada kejenuhan di dalam mengikuti proses belajar mengajar. Tuntutan yang keempat adalah berbasis karakter untuk arus informasi, kolaborasi, dan komunikasi. Jadi pentingnya sebuah karakter yang menjadi tuntutan seorang guru dan tenaga pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, kecakapan SDM juga menjadi kebutuhan, baik itu menyangkut kualitas karakter, kompetensi, maupun literasi dasar. Jadi para guru dan tenaga pendidikan juga diharapkan berpacu untuk pengembangan SDM ini, sehingga proses belajar mengajar diharapkan bisa mengikuti tuntutan zaman. Dan para guru, para kepala sekolah, para pengawas sekolah, sampai kepala dinas pendidikan juga tidak boleh berhenti belajar dan wajib membangun jejaring terus-menerus. Bapak Ibu yang kami hormati, dan pada sidang hari ini, bidang GTK meluncurkan sebuah inovasi baru yang disebut dengan program Gubuk Jatim Cerdas tahun 2020. Apa program Gubuk itu? Program Gubuk ini sebetulnya adalah bagi para guru, para kepala sekolah, para pengawas sekolah untuk meningkatkan kreativitasnya, untuk meningkatkan inovasinya melalui workshop, melalui seminar, melalui berbagai rapat koordinasi, semua bisa memanfaatkan program Gubuk Jatim Cerdas ini, karena ini adalah berkat kerjasama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dengan Siapmo PCT, sehingga kita gratis memanfaatkan aplikasi ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya para guru dan tenaga pendidikan, manfaatkan dengan baik untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran, untuk menyampaikan inovasi, untuk menyampaikan kreativitas, untuk peningkatan kualitas proses belajar mengajar bagi siswa. Sehingga dari tahun ke tahun peningkatan kualitas siswa ini bisa kita lihat bersama. Dan dengan menggunakan
Bismillahirrahmanirrahim. Guru Jatim Cerdas ini secara resmi kami nyatakan di launching dan langsung digunakan untuk workshop pengembangan para guru, para pelajar. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Insinyur Wahid Wahyudi, Magister Teknik. Pemaparan begitu detail atas prestasi yang telah tercapai, arah yang jelas kemana kita akan bersama-sama melangkah mewujudkan Jawa Timur cerdas di tengah wabah COVID-19 ini. Mengutip pemaparan Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Gubuk Jawa Timur cerdas mudah-mudahan menjawab tuntutan sumber daya manusia abad 21, berpikir kritis dan literasi, digital dan aplikasi, kreatif dan inovatif, berbasis karakter untuk arus informasi, berkolaborasi dan komunikasi. Bune, Ya Bapak. barangkali ada di antara peserta workshop yang ingin menyampaikan pendapatnya, yang ingin meminta penjelasan, yang ingin curhat, monggo dipersilakan. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu peserta workshop yang mengikuti launching kegiatan ini, dipersilakan untuk mengacungkan tangan supaya host bisa membuka suara. Pertanyaan bisa juga disampaikan melalui ya. Silakan Pak Karis dipilih untuk yang berbicara dari peserta. Saya belum nampak ada yang angkat. Iya. Silakan siapapun yang akan nanya. Oke, dipersilakan mengajukan tangan Bapak Ibu supaya host bisa membuka suara. Oh. Ibu Rini Trisno. Silakan Ibu Rini. Ibu Rini Trisno, silakan. Pertanyaan. Tampaknya Pucat. ada masalah mungkin lanjutkan. Ibu Ririn Sri Mayasti. Dipersilahkan Ibu. Yeah. Silakan Ibu. Mungkin kita bacakan pertanyaan yang tidak terkait dengan PPDB. Ada pertanyaan dari beberapa peserta kita itu menanyakan tentang PPDB di Kolomsat itu. Bisa keras. Iya. PPDB bunyi dari Bu Elvira. Dari Ibu Elvira, untuk PPDB perpindahan orang tua, apa harus sesuai dengan KK? Angkatan pertanyaan Ibu.
Langsung ditanggapi, Bapak. Langsung saya jawab ya. Untuk perpindahan itu dengan menunjukkan surat tugas perpindahan dari instansinya, baik itu instansi pemerintah maupun instansi swasta, cukup dengan menunjukkan itu. Dan perlakuan khusus untuk para guru. Katakan misalnya, kalau saya contohkan, apabila ada perpindahan seorang guru yang dia pindah ke Surabaya, tetapi rumahnya Sidoarjo, maka bisa memilih sesuai dengan tempat tinggalnya atau memilih tempat guru bertugas. Jadi ada dua pilihan. Tetapi untuk yang swasta dengan surat tugas itu total ada 5%. Baik itu pegawai negeri maupun swasta, total untuk lewat jalur mutasi orang tua ini kuotanya 5%. Terima kasih. Jadi untuk PPDB perpindahan orang tua cukup dengan surat perpindahan dari instansi baik negeri maupun swasta. Kuota 5% maksimal. Berkata Bapak. Ya. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Pak Zainal Ihsan, di mana itu barangkali maksudnya tentang pembelajaran daring ini, Pak. Membutuhkan paketan dan kadang kita disuruh lihat YouTube atau Google dan lain untuk pembelajaran yang tentu menguras banyak paketan. Saya ingin berhemat, tetapi kelas online ini memang menuntut sedemikian. Terkadang jaringan di daerah saya juga tidak begitu baik, sehingga terkadang menghadiri kelas online juga terlambat. Jika terlambat, kami dianggap tidak masuk, dan terkadang intinya pembelajaran online ini membutuhkan paketan yang ekstra, sedangkan orang tua kami di sana sudah diberhentikan kerja dan tidak ada pemasukan. Apakah bapak-bapak perintah tidak berniat bersubsidi paketan gratis bagi kami? Oh, maksudnya ini menyampaikan keluhan dari siswa, Pak. Mohon diberi tanggapan. Ya, boleh, ini pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama, apabila jaringan internet di sebuah daerah itu ada kendala, maka sebaiknya melalui WhatsApp misalnya diinformasikan pada gurunya bahwa siswa yang bersangkutan tidak bisa mengikuti karena jaringan internetnya ada. Yang kedua, bos maupun di BUPB itu diperkenankan untuk membiayai proses belajar mengajar di rumah ini, termasuk membeli paketan. Baik paketan itu dimanfaatkan para guru maupun paketan itu dimanfaatkan oleh siswa. Tetapi yang dimanfaatkan oleh siswa ini adalah proses belajar mengajar. Begitu. Oke, terima kasih tanggapannya, Bapak. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya, pertanyaan atau harapan Niko dari Bapak Sukahir. Kepada Bapak Kadin, dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, mohon semua kebijakan tentang pelaksanaan bantuan seragam yang dulu pernah dilontarkan oleh Ibu Gubernur segera direalisasikan. Ya, terima kasih usulannya. Ini karena di tahun 2020 ini belum teranggarkan untuk seragam itu, maka nanti di saat program 2021 akan kami usulkan kembali dengan pengadaan seragam. Terima kasih. Terima kasih, mudah-mudahan bisa direalisasikan untuk diajukan pada tahun berikutnya. Berikutnya dari Bapak Daniel Yuda Kumoro,
PPDB untuk siswa inklusi bagaimana, Pak? Ada di aplikasi itu daftar sekolah-sekolah inklusi. Jadi silahkan memilih sekolah-sekolah inklusi yang ada. Silakan mengunjungi atau masuk pada sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah yang menampung siswa inklusi. Perhatian ya, Pak? Oke. Terima kasih, Bapak. Berikutnya barangkali ada Bapak Ibu yang akan bertanya secara langsung pada Pak Kepala Dinas. Silakan. Pak Haris mohon membuka suara. Ya, apakah ada yang mengangkat tangan RSM-nya? Monggo silakan Bapak Ibu yang mau berbicara langsung dengan presenter kami, silakan tombol raise hand. Ibu Herina Astuti bisa mendengar suara kami? Ya, sudah saya buka. Silakan Bu Herina. Silakan. Ada? Oh, ini yang tadi ada siapa ya yang angkat tangan tadi? Oh, tidak ada. Bu Dwi. Pak, Bapak mengerti? Jika belum ada, kami bacakan pertanyaan yang ada di chat saja dulu. Bagaimana cara pendaftaran ke SMK untuk siswa yang lulus SMP tahun sebelum 2019? Ya, boleh. Ini juga bagus pertanyaannya. Bagaimana cara mendaftar bagi siswa yang lulus SMP-nya tahun kemarin? Pendaftarannya sama, namun pengisian rapor harus dilakukan secara mandiri. Kalau yang lulus sekarang, pengisian raportnya itu dilakukan oleh pihak sekolah. Tetapi apabila pihak sekolah tidak melakukan itu, siswanya juga bisa mandiri. Tetapi lulusnya sebelum tahun ini semua harus melakukan pengisian raport secara mandiri. Yang lain-lain sama. Saya rasa itu boleh, monggo dilanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada saya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, silakan WA Japri kepada saya. Nomor saya silakan dicatat 081 322 15 15 15. Saya ulangi 081 322 15 15. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan bersama, tetap semangat tengah pandemi COVID-19 untuk melakukan proses belajar mengajar dengan siswa yang sedang berada di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pemaparan jawaban yang begitu jelas dan telah berkenan memberikan kontak kepada kami para Bapak Ibu SMK, SMA, PKN di Jawa Timur. Bapak Ibu peserta workshop yang berbahagia, mari kegiatan pada sore hari ini kita tutup bersama dengan mengadakan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Bapak Ibu peserta workshop Gubuk tahun 2020 yang berbahagia, akhirnya kami sampaikan selamat mengikuti kegiatan workshop Gubuk Jawa Timur Cerdas, pengembangan musyawarah guru mata pelajaran MGMT melalui Virtual Koordinator Training atau VCT. Berkolaborasi dengan